hati kasih kedua sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Nah, ini dulu ya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Kasihmu tiada duanya. Oke. Bentar ya. Oke, kita mute dulu. Nah. Oke. Baiklah, sekarang kita live ya. Live-nya tentang apa ya? Mau bilang tentang Muhammad sih ya. Tentang Muhammad aja ya, saya tulis ya. Bentar. Sabar. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Tentang Mamat ya. Oke. Semuanya tentang Mamat lah pokoknya ya. Tolong di tap-tap ya guys. Love Oren, tap-tap sampai 10k juga boleh ya guys. Ya. Thank you loh Marasai ya. Oke, silakan para pecinta Nabi naik boleh, silakan ya. Tentang Nabi lah pokoknya ya, apa aja ya kita akan bahas ya. Ya, halo Hilal. Halo Hilal. Halo. Selamat malam. Gimana? Malam boleh. Bisa ditanya tentang nabimu? Bisa dong. Bisa dong. Baik. Apakah nabimu memerintahkan untuk menggauli perempuan yang sudah punya suami? Jadi benar kata Yusuf PI ya. Kalau Otendo tidak luput dari selangkangan mesti kalau bersama Islam. Saya tanya, apakah nabimu? Saya juga tanya, kayak mata pisau itu tidak luput dari selangkangan. Nggak bisa jawab. Karena nabimu memang nabi selangkangan. Itu? Iya, emangnya kita pada enggak? Ada yang terima kasih sudah setuju. Terima kasih sudah setuju bahwa memang nabimu nabi selangkangan. Iya. Tapi Anda tidak mengakui. Memang nabimu nabi selangkangan. Kan udah saya bilang, kamu juga udah setuju. Gimana? Ya kan? Nah, gimana? Juga Apa benar? Sebentar, sabar ya. Hilal, apa benar nabimu memerintahkan untuk menggauli wanita yang sudah punya suami? Ini kata Yusuf PI, kalau tidak masalah selangkangan tidak ada tentu tahunya itu saja. Pasti masalah selangkangan. Bisa ditanya tidak? Kamu bisa ditanya enggak? Kamu ngomongnya itu aja. Hah?
kalau kalau Anda Kau itu nggak berani tidak luput, jawab. Kamu kalau nggak Anda berani itu tidak jawab. tidak luput Kau dari berani jawab selangkangan. tidak? Kau berani Mata jawab tidak? pisau itu Anda itu Nggak bisa sebetulnya jawab. anu, Anda itu sebetulnya kayak komplotan loh. Nah, di bawah aja ya deh ya. Kalau mau naik itu harus berani jawab. Ya, terus kamu bilang ya, kalian bahasa selangkangan ya iya. Karena nabimu nabi selangkangan. Ya toh? Masalahnya kamu gak sadar-sadar udah dikasih tahu nabimu ahlinya selangkangan, kamu gak sadar-sadar deh. Ya toh? Gimana? Saya punya pertanyaan loh, kalian gak berani menjawab bagaimana itu? Saya kasih lihat ya, saya pertama kasih lihat ayat di Quran ya. Quran dihalalkan menggauli istri orang. Ya, saya kasih lihat ya, Dek. Kan marah-marah kan ya. Kesini kalian cuman mau darah tinggi bagaimana coba? Kita lihat ya. Aduh, ini Facebook terus ini, bentar ya. Kita lihat di surat An-Nisa. Ya, ayat 24. Nih, ya. Dan diharamkan juga kamu menikahi wanita yang bersuami kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Kalau kamu punya babumu punya suami, kamu boleh menggauli babumu. Ya kan? Betul tidak? Allahmu dan nabimu sama-sama ya laki-laki yang cap-cap bulbul ya. Paham ya, Dek? Ya. Kita kasih tauin tentang ini, kamu marah-marah ya kan? Kenapa marah-marah? Ini kenyataan, Dek. Ya, kenyataan itu pahit emang, Dek ya. Gimana coba? Ada gak yang berani menjawab saya? Kenapa? Kok nggak berani ditanya tentang nabinya? Ini nabi-nabi yang kalian puja kan memang seperti ini. Ya toh? Bahkan kata si Abdul Somad ya, memang budak itu hak kita. Mau saya jual lagi, mau saya gauli, mau saya bun-bun, enggak masalah kata dia. Ya? Ya gak sih? Kenapa kamu pada marah-marah deh? Shalom Kak Sherlyn, shalom teman-teman. Welcome. Tap-tap ya. Ya, jadi gimana dong ya? Bahwa memang Allah kalian dan Nabi kalian sama-sama ya cap-cap bulbul ya. Ya, orang-orang cap-cap bulbul itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi sayangnya sekali lagi Allahmu dan Nabimu sama-sama cap-cap bulbul, ya kan? Jadi di surganya Allah juga cap-cap bulbul, ya kan? Kalian jadi Miyabi ya, yang perempuan, yang laki-laki jadi kakek Sugiono. Ya toh? Itulah kalian semua ya. Tapi saat dibahas ini kalian tidak mau, kayak si Hilal tadi ya.
Ngomongnya itu aja tawaf-tawaf. Kenapa sih kalian bahas-bahas selangkangan? Karena memang untuk menyadarkan kamu bahwa kamu mengikuti nabi yang ahlinya selangkangan. Ya toh? Jadi sekali lagi, kapan sadarnya kalian, Dek? Kapan sadarnya kalian? Ya, di Love Oren ya guys, di tap-tap share-share ya, biar banyak yang tahu saya live. Meskipun agak malam ya, mungkin sudah pada ngantuk ya. Kita lihat ya, ini yang saya bawakan ini tuh tidak jauh beda dengan yang ada di hadis ya. Sebentar kita lihat hadis. Kita lihat ya, nih semua nih ya, saya cari kata dengan kata keywordnya berhubungan ya kan. Kita lihat Muslim, hadis Muslim 1456 ya, 1456. Nih kita lihat. Abu Sa'id Al-Khudri ya, SAW ya, melaporkan bahwa pada perang Hunain Rasul mengirimkan pasukan ke Autas dan bertemu musuh serta berperang dengan mereka. Setelah mengalahkan mereka dan mengambil tawanan, para sahabat Rasul SAW tampak ragu untuk berhubungan dengan wanita tawanan karena suami mereka adalah orang-orang musyrik. Ada suaminya, guys. Kemudian Allah yang maha tinggi ya turun tangan. Menurunkan ayat mengenai hal itu, dan wanita yang sudah menikah kecuali yang dimiliki oleh tangan kananmu, yaitu mereka halal bagimu ketika masa iddah mereka berakhir. Ya kan? Betul tidak? Kalau babumu atau budakmu lagi nggak hamil ya, lagi nggak hamidun ya, tidak boleh ya. Tapi kalau lagi tidak hamidun boleh ya, meskipun ada suaminya. Ya kan? Tidak heran setiap orang yang pergi untuk menjadi babu di Arab pulang-pulang bawa anak. Gimana dong? Berarti Allah dengan Mamat, Nabi kalian, sama-sama cap-cap bulbul. Ya toh? Naik dong, Dek. Bantah saya. Ya, bantah saya. Kenapa? Ya. Apapun yang tentang selangkangan ya, kalau sudah Nabi ada di situ, pasti Allah turun tangan dengan cepat. Ya kan? Asal soal selangkangan saja pasti Allah dengan cepat turun tangan mengeluarkan firman-firman yang mujarab. Ya kan? Gimana? Gak ada yang mau naik? Ya, gak ada yang mau naik ya? Bentar ya. Kita akan lihat. Kayaknya tadi ada tamu. Tamunya masih malu-malu guys ya. Kenapa malu-malu saya bilang? Karena ini bahas tentang Mamat ya. Lebih sensitif daripada bahas tentang Allah guys. Ya. Kalau Allah dibilang berhijab, Allah dibilang kemarin saya bahasnya tentang apa?
Allah penyesat, Allah berhijab, ya Allah tidak maha pengampun. Mereka tuh nggak peduli, ya. Tapi kalau bahas tentang mama tuh sensitif dia, ya. Sensitif banget dah pokoknya ya. Sensitif, ya. Sejak kapan ya? Sejak kapan ya? Allah yang benar membiarkan kalian ya menggauli istri orang sejak kapan deh? Apakah ada nabi-nabi ya sebelum nabimu ya menggauli istri-istri dari eh, istrinya orang lain ya yang sudah menjadi tawanan? Pernah ada tidak? Nggak ada deh ya. Di mana pernah ada? Mana ini uclim-uclim ini? Wah, kayaknya saya harus menggunakan ini ya. AI ini yang nggak usah aku nyalain ya. Biar kalian itu ya. Sebentar saya matikan AI-nya. Biar banyak yang naik ya. Yuk. Gimana? Baiklah ya. Bagaimana dengan keistimewaan yang diberikan Allah tentang Mamat itu boleh menggauli bini-bininya ya dalam satu malam? Nikmat mana lagi yang didustakan oleh nabimu itu, guys? Ya kan? Apa saja diperbolehkan. Ya. Tapi terkadang meskipun sudah dilakukan ya penyesuaian ya dengan kitab kalian itu supaya sesuai dengan keinginan nabimu ya, tetap saja kalian itu kalau terdapat sesuatu yang kita kasih tahu kalian tidak terima. Ya kan? Kita lihat ya, kita lihat Bukhari 52 ayat 15. Nih ya, kita santai saja ya, biar mereka mau naik mau enggak biarin aja ya. Kita lihat di sini ya, Anas bin Malik menceritakan ya bahwa Nabi Allah ya biasa berhubungan dengan semua istrinya dalam satu malam ya. Tuh, ya kan? Dan pada saat itu beliau memiliki 9 istri. Ya toh? Benar kan? Nah, saya bertanya-tanya nih ya, ada aturan yang katanya ya, sebentar, harus wudhu kalau mau nambah ewongannya. Ya kan? Nah, jadi kalau kalian ewong suami istri nih ya, saling ewongan, terus selesai, terus mau nambah, sorry ya, yang kecil-kecil nggak boleh kesini ya, nggak boleh ikutan ya. Jadi kalau dia mau nambah ngewong lagi, itu harus wudhu dulu ya, harus wudhu dulu. Tapi khusus untuk nabimu nggak perlu. Kita lihat dulu lah ayat yang itu ya, yang bilang ya, hadis yang bilang harus cuci dulu ya. Sebentar kita lihat di An-Nasai 262 ya, 262. Kita lihat di sini ya. Lihat di sini ya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id ya, bahwa Nabi berkata, jika salah satu dari kalian ingin kembali dalam kurung berhubungan intim lagi, maka hendaklah ia melakukan wudhu, ya toh? Obat kuatnya merek apa? Merek apa ya? Kayaknya merek
apa sih ya? Apa yang merek unta ya? Kayaknya unta kurma. Unta kurma lah ya. Nah, jadi inilah yang harusnya dilakukan oleh Nabi ya kan, karena dia berhubungan dengan 9 istrinya, harusnya kalau dia mau lagi ya dia harus ya wudhu dulu ya dong, ya enggak ya. Ada Om Ji belum bobo guys. Salam Om Ji. Laki-laki penghibur. Asik. Kita memang butuh hiburan di sini. Jadi, iya, nyanyi dulu yuk. Mau iya, nggak? nyanyi lah silakan. Mau. Nyanyi Ya. dulu ya. Kamu kan bilang saya laki-laki penghibur. Ngambek Ya kan, gue nyimpen dendam. Gue dendam. Dan saya membuktikan. Ya kan, apa yang kau omongin aku. Tapi ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk, kita nyanyi yuk, Os. Mau nggak? Apa? Nah, jangan ketawa-ketawa lah, Os. Iya. Iya kan, yang benar, Os. Kita nyanyi dulu yuk. Iya, apa? Lagunya Ya. apa? Ya nih. Lelaki kardus, lelaki manzon. Asik. Semangat banget itu. Asik. Asik dong, tarik mang. Tarik sis. Wih. Lanjut. Asik. Nikmat benar lagi. Go. Ini halal banget ini partinya, halal ini. Udah, laki-laki penghibur sudah melakukan tugasnya. Wis. Udah puas belum, Cek? Belum puas kan, Cek? Tuh. Si Cece belum puas. Om Ji ada lagi gak? Belum puas ini. Belum puas, Om Ji. Cukup lah. Ya. Kalau yang kedua mesti bayar. Kalau pertama gratis. Harus disawer. Wah ini bener-bener ini bener-bener laki-laki penghibur ini. Laki-laki. Ya, kan perlu vitamin. Saya kan nggak seperti, saya kan nggak seperti beliau bisa sepanjang malam. Betul 30 tenaga kuda kan ya. Dipanggil. Si Aisyah masuk. 15 menit kemudian, ya kan? Wih, lama banget 15 menit guys. Juwaria. Habis Juwaria. Safia. Lalu dia simpan yang terakhir. Save the last for the best. Zainab. Wah, Zainab. Jadi save the last for the best. Wah, itu Zainab. Saya mau tuh. Lu mau manas-manasin mereka kan? Ayo. Kalau ngomongin orang mereka nggak tertarik. Marasnya jangan salah sawer ini nih yang Om Ji dong, Om Ji yang ini. Nggak usah, tadi saya kan nggak dia usah, saya penghibur, dia tadi menghibur. Nggak, saya nggak perlu. Cuman kurang kan goyangannya kan ya Marasa ya, kurang ya. Lanjut Os. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi itulah party-party yang halal bin halal ya. Halal bin toiban seperti itu.
Oke, kita lihat lagi ya bahwa tadi saya sudah bilang ya, kalau mau nambah ewongan harus wudhu ya. Masalahnya Nabi kalian tidak melakukan itu ya. Nih di hadis Muslim ya, kalau udah hadis Muslim pasti sahih ya. Hadis Muslim 309, kita lihat 309 ya. Anas melaporkan Rasul biasa berhubungan ya dengan istrinya dengan 1 kali mandi. Ini tidak tepat nih terjemahannya ya. Kita lihat, kita akan terjemahkan langsung ya. Ya, ada kata semuanya tapi nggak ada diterjemahkan semuanya di situ ya. Sebentar. Translate, kita lihat translate-nya. Nah, ini dia ya. Nih, di sini dibilang ya, yang menyatakan ya bahwa Nabi biasa mengunjungi ya, artinya menggauli semua istrinya dengan 1 kali mandi. Ada kata semuanya di situ ya. Kalau yang tadi nggak ada kata semuanya, ini ada kata semua. Ya, semua. Kalau udah selesai, ronde kedua masih gratis. Betul. Ronde kedua kok masih gratis? Maksud saya kita hiburan kedua, lagu lagi ya. Baik, silakan. Tunggu host dulu, host kalau suruh laki-laki penghibur, siap. Lanjut, laki-laki penghibur. Oke. Mari kita bunuh bun-bun para Saiton Nirojim. Ya, kita bun-bun Saiton. Kita lanjut. Yang di bawah siap? Yang di bawah siap semua? Angkat Yang di bawah tangannya. siap, tolong dong jawab siap. Itu ready. Kalau nggak ada yang jawab, gue nggak mau. Jawab dulu dong. Ready. Atau kasih tanda gitu. jempol gini. Jempol. 3 jempol langsung kita mulai. Satu sudah ready. Sudah. Ayo. Siapa lagi yang 3 kasih jempol? Siap. Ya, ada jempol 2, jempol 5. Siap. Kita mulai. Mari, agak lain, bro. lain. Nabi kita ini. Yuk, kita mulai. Kita mulai. Kekuatanku setara 30 lelaki. Om Asik. Nabi malam sunah dengan kudong malam ini. Asik, Biar kita mulai cantiknya. para Saiton malam ini. Wih. Tenang saja para istriku, malam ini akan kugilir kalian semua. Kekuatanku setara 30 lelaki. Kalau benar kekuatan setara 30 lelaki, sayang dipakai bukan untuk perang suci, tapi untuk gilir istri. Agak lain bro Nabi kita ini. Asik. Ada bopak lagi joget, guys. Iha. Asik. Diangkat roknya diangkat, guys. Terbang. kelamaan. Bahaya gua bahaya sama TikTok. Udah. Roknya bahaya. terbang, guys. Pindahin bahaya. Si Zuma itu kan si bopak ya, guys. Jadi si bopak kalau udah ada firman Allah yang mengatakan bahwa nabinya boleh menggauli siapa saja, dia semangat sekali ya. Ya, dikaruniakan sama Allah kekuatan 30 laki-laki, ya kan? Bukan buat berperang ya, untuk di jalan Allah, tapi buat ewang-ewang, ya kan? Memang agak lain, sis. Nabi kita itu. Nabi mereka itu. Nabi yang ono. Nabi ono. Memang agak lain. Iya. Oh, kok hilang ya temanya ya? Tadi saya bikin tema tentang Nabi ya. Nggak ada yang panasan ya? Nggak ada yang panasan ya? Nggak ada yang panasan nih. Kayaknya mereka Udah datang tadi. udah mati rasa mereka.
Udah mati rasa. Kayaknya sih ya udah mati Hah? rasa. Atau Kayak mungkin mati mereka rasa. kaget ya ngelihatnya terus keluar tidak sudi lagi ngelihatnya. Ya kan? Mm-mm. Aku cuma penghibur loh. Aku cuma hanya periang loh. Penggembira ya, Ya penggembira. penggembira. Saya ini anggota cheer group. Hmm. Mana ini guys? Gak ada yang mau naik nih beneran nih ya. Udah pasrah ya tentang nabinya dikasih tahu ya. Nabi dengan nomor punggung 25 ya kan. Nah, jadi seperti itu ya. Sekali lagi saya sudah kasih tahu. Nabimu itu ya membolehkan kalian menggauli bini orang ya kan. Tadi sudah saya bahas ya. Tapi kalian tidak percaya padahal udah diberitahu juga sama Quran, bukan cuman sama hadis ya. Matanya merah kenapa katanya Host, tuh Om Ji? host mau baca nggak? Mm-mm. Silakan host besarin saya host. Host yang baca ya. Karena suara host itu aduh. Kalau baca yang beginian tuh pasti aduh. Becek ya. Suaranya becek. Enggak, kalau baca itu ya kayaknya tuh sangat menjiwai, nendang gitu. Sangat menjiwai Ya, dan agak silakan. bau jigong lah ya. Enggak dong. Ya, luar biasa. Silakan host. Tirmizi ya. Ya. Nabi meningkatkan kemahirannya dalam bersetubuh karena cahaya rahmat kebajikan dengan pengetahuan dan iman. Dadanya penuh cahaya itu sehingga kenikmatan mengalir ke dalam darah dan urat nadi sehingga apa tuh? Hasratnya untuk bersetubuh selalu bangkit. Amin ya robbal alamin. Gila. Ya, memang itulah ya namanya Luar nabi. biasa ya. Iya, Sahabatnya nabi tahu loh. ya, Pengikutnya tahu di loh dalam kalau di dia. dalam urat nadinya ya terdapat Hmm, kegairahan ya. luar Sehingga biasa. selalu membuat nabi itu menjadi bina. Ya, kita lihat kasih. Oh, kasih. Halo, kasih. Salah pencet, Bu. Oh, nggak apa-apa. Kamu Kristen? Kristen. Oke, baik. Tolong di tap-tap ya kasih ya. Tuhan Oke, memberkati. lanjut. Oke, thank you, thank you. Memang luar biasa dia. Host mau baca lagi host? Baca lagi, kami boleh menggauli. Silakan. Mau baca lagi host? Ya, Satu lagi dari periang dari pria penghibur silakan. penggembira. Pria penggembira silakan. Nah, Silakan. silakan besarin, tolong baca. Sebab suara saya nggak bagus kalau baca. Kalau host mah pinter. Kayaknya lagi serak-serak becek suara Om Jin. Iya, silakan. Kitab Al-Manaqib, tulisan Imam Bukhari ya. Imam Busiri. Busiri. Abu Bakar bin Abi Syaibah Anas berkata bahwa seorang wanita datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasul, usaplah wajahku dan panggillah Allah bagiku." Lalu Nabi mengusap wajahnya dan memanggil Allah Ta'ala baginya. Lalu wanita itu berkata, "Wahai Rasul, turunkanlah tanganmu." Rasul pun menurunkan tangannya ke payudaranya. Astagfirullahaladzim. Kemudian wanita itu berkata, "Rasul, ya Rasul, turunkan lagi tanganmu." Lalu wanita itu menyingkirkan tangan sang Nabi dan ia pun pergi. Kira-kira apa tafsiran Waymaker? Itu apa? Nabinya langsung menggenggam sesuatu yang enak. Nakal. Iya. Halo Bandawa. Selamat malam Bandawa. Bandawa, selamat malam.
Bandawa. Bandawa. Halo. Ya. Gitu dong dijawab. Kenapa sariawan kamu? Halo. Ya. Bandawa, saya punya Ah. pertanyaan. Apa benar nabimu membolehkan kamu menggauli istri orang? Apa? Apa benar nabimu memperbolehkan kamu menggauli istri orang? Istri siapa? Kok istri siapa? Istri orang. Benar tidak bahwa Nabi mendapat perintah dari Allah dan diperbolehkan untuk menggauli istri orang? Benar tidak? Tidak benar. Nah, kalau saya kasih tahu ayatnya dalam Qur'anmu gimana? Kalau ini kamu bisa baca nggak ini? Saya kasih lihat ayatnya yang tadi saya bilang, ya saya buktikan, kamu mau tidak? Kali ini kamu bisa lihat nggak? Apa sih Bandawa ini Lukas nggak 2, menjawab? Kenapa pasal kamu nggak 2. menjawab? Kamu jawab dulu, nanti kita ke Lukas ya. Sekarang saya tanya kamu sekali lagi. Ini. Apa benar nabimu? Dan ketika ya, genap 8 hari Bandawa. ya, Yesus disunat, dia diberikan nama Yesus, yaitu nama Yesus. Kamu kalau kayak gitu caranya bukan berdiskusi, itu namanya. Ini di Lukas pasal 2 ayat 1, Yesus disunat. Kenapa kalian nggak sunat? Sama dengan binatang berarti kalian. Bandawa. Udah ini baca ini. Yang Ini. binatang itu yang menggauli istri orang. Yesus disunat. Kenapa nggak ikut ajaran Yesus? Kenapa nabimu yang kenapa membolehkan nggak ikut ajaran kamu Yesus? menggauli istri orang lain? Kenapa? Ini lihat nih. Kenapa kamu seperti binatang menggauli istri orang? Kenapa? Ini kenapa kalian kayak binatang nggak sunat ini? Kayak binatang nggak sunat nih. Lukas. Muhammad sunat. Pertanyaannya, emang Muhammad ada sunat nggak? Dari kemarin dia itu aja Om Ji. Kamu Iya. kalau datang ke sini itu aja memuakkan buat saya. Ya. Kalau naik ke atas sekali lagi kita harus bisa diskusi. Lalu itu aja bawaan lu tentang sunat. Dari kemarin udah gue jawabin soal sunat. Dari kemarin kita udah bahas soal sunat. Lu itu tidak melakukan sunat yang benar. Kalau lu melakukan sunat yang benar menurut Qur'anmu, ya, kamu harus disunat dengan menggunakan kampak dan umurmu harus 80 tahun. Dan lagian juga menghadap Allah harus berkulub, host. Nah, balik lagi ya. Dari sudah disunat balik lagi. Betul. Kalian ini benar-benar deh. Itulah, udah dibilang sama Allah nggak boleh merubah bentuk, kau rubah bentuk burungmu itu. Kocak kalian itu. Bisa diajak diskusi nggak Bandawa? Kalau nggak bisa nggak usah naik kamu. Kamu bisa diajak diskusi nggak? Ya, saya punya tema di sini Bandawa. Kau bisa diajak diskusi tidak? Kan? Kumat. Turun aja kau, ya. Kita lihat si Angga. Halo Angga. Oh, kok turun kau Angga? Saya pikir tadi dia mau belain si Bandawa, ya. Nggak taunya nggak. Pas giliran saya turunkan si Bandawa, si Angga ini turun juga. Hihihi, Om Ji berani keliling kandang aja, on cam juga takut. Apa punya Cina penakut? Kenapa kamu rezeki? Dendam banget sama Om Ji ini perkataannya. Nggak tahu kenapa mereka sama saya. Sedangkan Iya. saya ini ya hanya penggembira loh. Iya, betul. Iya. Saya Saya bukan speaker utama loh. ya, Iya. yang utama itu saya. Betul. Om Ji di sini penggembira, dia cheerleader. Iya.
Kalau butuh lagu, saya ada lagu. Mau Oh, denger lagu lagi? marah-marah. Ada party yang ini, party yang apa tadi? Halal ya? Halal party ya? Hmm. Nih lihat di sini ya, dibilangnya. Di sini dikatakan ya, saya sudah bilang dari tadi ya. Setelah mengalahkan mereka dan mengambil tawanan para sahabat Rasul, tampak ragu untuk berhubungan dengan wanita tawanan karena suami mereka adalah orang-orang musyrik. Jadi itu tawanan masih ada, suaminya masih ada, lakinya, guys. Ya. Terus Allah mau membela nabimu dengan mengeluarkan ayat ya di sini. Ya, kita lihat ya. Di An-Nisa 24. Dan diharamkan juga kamu menikahi wanita yang bersuami kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Ya. Tuh, lihat. Lihat itu. Ya kan? Ya. Sebagai ketetapannya atas kamu dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Ya, intinya, iya, intinya Pakai dulu. kalian pakai dulu baru bayar istrinya ya. Ajaran ini. Itulah yang menyedihkan itu, di mana ya keadilan Allahmu ya. Udah dia menjadi hamba, jadi budak ya. Padahal dia punya suami, meskipun dia budak ya. Dia punya suami loh, itu hak dia loh. Hak azazi manusia. Kok kalian kawinin? Ini yang binatang Allah atau kalian ini? Ya, binatang aja tidak mengawini ya, apa namanya, temennya gimana ya caranya ya, temennya kali ya, gitu kali. Istri rekannya. Iya, istri dari temennya ya, mungkin mereka udah sohiban rekan. gitu ya, udah sohiban. Atau istri gitu ya. dari grupnya. Betul. Ternyata memang ya, biang pengkhianatan adalah Allah dan nabimu. Pengkhianatan. Pada marah kalian kan. Kalian itu tidak bisa memandang sesuatu dengan dewasa kalau kayak gini ya. Kalian sama lebih buruk dari anak TK kalian. Salam Noviang, ya. Iya bener ajaran yang, begitulah. Bahkan ya, laki-laki yang sudah mencap-cap bulu-buli ya, perempuan, itu hukumannya cuma disuruh sholat, Om Ji. Parah kan ya. Jadi parah sekali lah ya, hukuman yang diberikan Allah tentang dosa-dosa yang Mamat sudah bikin. Lihat di Abu Daud nih ya, Abu Daud ya, saya kasih lihat ya. Nih ya, Abu Daud ya. Abu Daud ya. 4468 ya. Nah kan, tadi masih ada, sekarang udah nggak ada. Kadang memang begini nih ya. Abu Daud ya, kita lihat 4468. Memang Muslim Pizza ini suka rusak ya menurut saya. Kita lihat ya, Abu Daud, coba diginiin, siapa tahu dia mau ya. Abu Daud. Oke, punya host. Ini mau baca. Ya, silakan. Nih. Oke.
Oke. Ya, itu dia, betul. Silakan host. Ya, Abdullah berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, aku telah mencumbui seorang wanita di pinggir kota. Aku telah melakukan semuanya kecuali anu-anuan, ewongan ya. Dan sekarang aku ada di hadapanmu, maka hukumlah aku sekehendakmu. Umar menimpali, Allah telah menutupimu sekiranya kamu menutupi dirimu sendiri. Nabi tidak memberi komentar apapun juga. Laki-laki itu lalu pergi dan Nabi menyuruh orang mengikutinya dari belakang. Beliau lantas memanggil laki-laki tersebut seraya membaca ayat. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum muslimin dan bertanya, wahai Rasul, ayat itu khusus untuknya atau berlaku untuk semua orang? Beliau menjawab, berlaku untuk semua orang. Ya, jadi kalau kalian ya adalah orang-orang yang melakukan apapun ya alias cap-cap dan bulbul ya, tapi tidak penetrasi, tidak ewong, hukumannya hanya disuruh sholat. Apa itu ya kan? penetralisasi? Wah, host. Penetral, pura-pura diseleweng. Pura-pura disalah-salahin Aku ngomongnya. banyak mengerti loh istilah-istilah yang begitu dalam loh, host. Oke, itu artinya adalah memasukkan ya benang ke lubang jarum. Begitu. Iya ya. Sulit Jadi ya kayak itu ya. gitu. Sulit. Kalau ya. benangnya gimana? Kadang-kadang letoy gimana masuknya gitu ya, Di, host. di, Diapain? di itu biasa dijilat dulu. Oh, Astagfirullah. memang hebat loh. Ilmunya penuh. Ya kan, guys ya, makanya saya bilang tadi ya. Sesungguhnya Allah telah menurunkan hukum-hukum yang melebihi keinginan hasrat dari nabimu. Ya, seperti apa? Seperti ini yang tadi kita bilang ya. Orang yang udah cap-cap bulbul dihukumnya hanya untuk sholat. Ya pasti orang yang melakukan pembersihan rahim-rahim itu, ya kan? Pasti disuruh mamat hanya sholat ya. Hanya sholat yang dilakukan. Nih Islam gak berani naik lagi nih ya. Kagak ada gunanya kalian ya, nggak menjadi pembela Allah kalian. Gini loh, apakah Allah lebih cabul dari nabinya? Jadi Allah itu selalu dia merasakan apa yang dirasakan oleh nabinya Muhammad ya. Setiap kali ya Mamat melakukan ya ewang-ewangan terhadap istrinya, itu Allah merasakannya juga. Ya. Karena Allah bilang ya, pernah Allah berfirman ya di dalam hadis ya, bukan di dalam Quran. Di hadis bilang Allah tidak akan pernah mau melihat ya seseorang menggauli istrinya lewat duburnya gitu. Jadi Allah itu merasakan, dia hanya melihat yang menggauli istrinya bukan lewat dubur. Ya. Iya dong, ya kan? Cuman tadi pizza Muslim pizza itu hadisnya udah agak rusak gitu. Ya. Kalian boleh lihat di mana ya, sebentar ya. Saya kasih lihat tadi. Kan di 3 hadis host yang tadi host. Iya. Bukain dong, soalnya suka rusak itu pizza muslim itu. Ini host tinggal saya kasihin ya sebentar. Ya.
Eh, ini Allah nih. tidak mau melihat itu loh. Jadi bukan yang tadi laki-laki itu bisa di Bukhari 495, Muslim 494 dan Tirmizi 3037 dan Abu Dawud tadi. Jadi ada 4. Iya, Ini betul. sahih sekali benar. Betul. Iya. Silakan Mas ini. Iya, itu yang tadi kan yang soal laki-laki yang cap-cap bulbul kan? Ya, Iya kan? betul. Nah, jadi Bukan dia cuma memang Abu Dawud. cuman ya memang hukuman yang diberikan itu kayaknya benar-benar nggak ngepek ya, nggak ngepek. Ya. Orang yang sudah cap-cap bulbul dihukum tidak ngepek. Besok ya dia bikin lagi dong, ngapain? Iya kan? Kamu kalau nakal ya gak Omji. Kalau Omji nakal nih ya, misalnya mencuri permen ya di tokonya Madura. Terus sama yang punya toko Madura, Omji, kamu kalau nyuri begitu udah ketahuan, saya suruh nyanyi aja deh, gitu ya kan? Meskipun Omji suaranya jelek ya, meskipun suaranya nggak bagus, Omji akan bernyanyi supaya hukumannya gampang gitu kan? Itu hukuman Ya, gampang. dan saya jangan pasti nanti nyanyi jadi- surah Al-Azab. Pasti. Saya akan baca Al-Azab 51. Iya gitu kan. Jadi dia Mm-mm. Omji nyanyi supaya hukumannya jalan. Tapi berikutnya kalau Omji mau lagi permen itu pasti akan ngambil karena dia udah tahu hukumannya paling cuman disuruh nyanyi. Iya dong, ya kan? Coba lalu ngajarin anak lu kayak begitu, botolnya luar biasa Allah kayak begitu. Ya, bahkan ya Omji ya, Allah kan bilang nggak boleh mendekati istri yang sedang haid, ya kan? Tapi ternyata di hadis boleh, ya kan? Dengan membayar sedekah, ya kan? Betul. Benar. Saat menggaulinya harus kasih satu dinar, ya kan? Terus sesudah selesai harus kasih setengah dinar. Jika Ada baru itu. kalau baru masih basah, iya. Kalau sudah mau habis setengah dinar. Tapi tadi barusan aku nemu tuh bacaannya tuh beda Omji. Dia bilang, ya mungkin ada juga yang kayak gitu ya. Dia bilang saat baru mulai harus kasih sedekah 1 dinar. Istri apanya Betul. dikasih 1 dinar? Terus sesudah selesai kasih setengah dinar. Iya, Parah. memang Parah begitu. benar. Jadi berarti kalau nggak selesai-selesai nggak dikasih dong ya? Terus Bukan, aja maksudnya sampai pagi baru- ya kan? Bukan baru mau mulai haid atau mendekati akhir haid. Itu mungkin bisa jadi tafsir hadis lagi tuh. Ya, yang saya baca itu. Kenapa sih Bandawa? Kamu kalau ke atas nggak bisa diajak diskusi gimana? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat si Bandawa ini mau diajak diskusi apa enggak ya? Bandawa. Halo, Kamu bisa diajak diskusi atau enggak? bisa. Jangan bawa-bawa soal sunat lagi ya, Dek. Gini, saya tanya sama kamu, kenapa Allahmu membolehkan menggauli istri orang lain, kenapa? Kenapa? Siapa bilang? Loh itu surat An-Nisa 24 baca. Baca. Itu kamu gagal paham itu. Silakan. Salah itu kamu. Iya silakan, kamu terangkan di mananya saya gagal paham. Apa jangan-jangan kamu yang gagal paham? Januari itu cuman perayaan sekuler biasa, tiup-tiup trompet. Ternyata enggak, 8 hari setelah 25 Desember adalah hari di mana Yesus. Kayak gitu doang lah kamu ya. Iya. Parah itu manusia.
Ya Bandawa, kalau naik, saya udah kasih kesempatan, kamu nggak bisa diajak diskusi, buat apa naik? Ya, makanya kamu tuh nggak bisa dapat kebenaran karena kamu nggak bisa diajak diskusi, Dek. Ya, udah saya kasih ini, saya ngomong tuh bukan nggak pakai data, saya pakai data loh. Ini firman Allahmu Bandawa. Saya membawakan firman Allah. Ini bahkan bukan hadis. Firman Allahmu bilang, kamu boleh ya memakai hamba sahayamu meskipun dia punya suami. Paham gak kamu? Ya. Kamu naik ke atas harus mengikuti apa yang ada temanya. Masa kamu punya data ya, terus maksudmu? Ya kamu bikin komal sendiri sana. Ya, bikin komal sendiri sana. Jangan datang ke sini kau, ya. Nggak bisa diajak diskusi kamu. Naik terus, naik terus. Ya. Lihat naik. Naik terus dia. Kenapa mesti naik terus kamu? Aduh, kita kasih itu party halal lagi lah Om Ji, party halal. Nih, dikasih party halal, kamu mau? Party halal. Siapa yang siap party halal? Om Ji, pria penggembira. Berikan party halalmu. Ya. Bandawa belum lihat party halal ini, Om Ji. Kasih lihat lah, Om Ji. Oke. Oke. Asik. Oke. Kita Nih, mulai Bandawa lagi. ya, kita lihat ya party halal ya. Party Party halal. syari banget ini. Ya. Mau yang nomor 1, nomor 2 kita pindah lagi yang model ini saja. Iya, Aha, ini aja. Yang perhatikan ini aja ya. lagi, tapi lagunya sama. Perhatikan nih. Nah, asik, nada. Asik. Wih. Sebentar. Belum. Udah, dari awal. Hajar bang. Iya. Wih, asik bener. Asik. Goyang. Goyang. Ter. Wih, aduh. Awas jatuh, Bu. Awas jatuh. Wih, bapak-bapaknya asik. Ini Om Ji ini. Asik, Om Ji. Goyang. Senangnya. Asik, gitu ya. Ini Bandawa ini Bandawa nih, Iya, Bandawa. Nay. Bandawa tuh. Iya. Bandawa lagi goyang. Dia Bandawa ini. Ya kan? Yo, lanjut. Lanjut. Ya, Bandawa, udah puas kamu sama party halal? Mantap. Mantap dong ya. Begitu ya. Emang kalian itu sebenarnya ya lebih menyukai surga yang ada di dunia ini ya, yaitu apa ya? Ewong-ewongan. Makanya karena kalian tidak mau lepas dari keenakan ewong-ewongan di dunia, kalian bawa ke surga.
Kenapa empat sekawan? Kamu juga loh kelakuanmu itu loh, ya. Kelakuanmu itu nggak hilang-hilang loh ya, songongnya itu loh. Mau ngapain kamu? Di atas nggak bisa diajak ngomong, mau ngapain? Ya, biarlah teman-temanmu yang lain yang mau naik ya. Kalau kamu di atas nggak mau diajak diskusi gimana, Bandawa? Saya dari tadi tanya kamu, kenapa Allahmu ini ya menetapkan kalian boleh menggauli babumu. Bahkan babu yang masih ada, suaminya masih ada. Itu tandanya kamu mengambil istri orang. Bos, Bagaimana bisa? Ya, silakan. Amji. ada yang nulis 4 sekawan dan sah dalam gereja. Udah tuh. 4 sekawan. Padahal tadi yang dansa itu di dalam masjid loh. Nah, ini kita kasih lihat, Bos. Mari. Monggo pria penggembira datang. Semongko. Ya mari 4 sekawan yang menulis. Semongko. Mari semongko. Ya ilah. Asik ini. Ya ini lagi pembukaan masjid. Aduh. Nggak, tuh lihat. Roknya itu ya. Roknya kowel-kowel ya. Siapa? Geol-geol itu loh 4 sekawan. 4 sekawan. Itu di Ya mana Allah, 4 jadi pengen sekawan? mualaf. Itu di gereja. Tapi kok hijau gerejanya? Kok hijau, weh? Kok bisa? Oh, itu namanya GHI, Gereja Hijau Indonesia. Anjay. Gereja hijau. Aduh. Gereja kocak Hijau banget. Indonesia. Atau Tapi tadi ya, Pak, tadi dia tuh ya kan goyang gitu aja udah hot ya, apalagi goyang yang ono ya. I love you tadi udah naik loh, udah saya okein kok turun lagi. GMKI itu apa? GMKI apa, I love? Aduh. nanti kalau muslim-muslim kepingin lagu syariah, info ke Om Ji ya, host ya. Ya, pasti. Tenang, kita hibur mereka biar mereka tidak boleh marah-marah. Ya nggak boleh marah-marah loh, udah dihibur sama goyangan-goyangan hot. Gratis lagi. Gratis ya, yang roknya melambai-lambai. Mana nggak pernah nyawer kalian marah-marah. Iya. Host pernah tahu nggak lagu Chinese Tian Mimi, tahu nggak? Nah, udah pernah dibawain itu kan? Iya. Pernah ya Tian Mimi ya? Iya. Nanti aja. I love nih lihat Om Ji pria penghibur. Sembarang kalian. Kalian jangan terprovokasi kena dustanya si Waymaker ya kalian ya. Tapi memang banyak yang terhibur Om Ji ya kan? Harus inilah ya, harus positive thinking. Ya, tapi konotasinya itu loh. Kok Om Ji jadi sensi ya? Nggak bener ini, nggak bener nih. Janganlah ya. Jangan, agak lain nih. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Oh iya, itu artinya? Kirain Gerakan Muhammad. Hah? Gerakan Muhammad kaleng Indonesia. Aduh, gimana ini? Mau ngapain kamu naik? Ngapain Bandawa? Udah kasih dia kesempatan terakhir. Kasih Amji dia ya. deh. Amji ya. Gimana?
Oke, naik. Naik kamu. Om Ji yang mau ngomong ya. Om Ji yang ngomong, ayo. Silakan Om Ji. Ya, Bandawa. Halo. Halo. Gini loh Bandawa. Kenapa sih si Allah? Kayaknya kalau kita lihat dia paling takut dia cuma sama satu orang, Muhammad. Muhammad mau apa aja. Allah tuh nggak sanggup gitu loh. Terutama permintaan untuk wanita-wanita yang dia senangi. Selalu Allah sediakan. Kenapa begitu gitu loh. Kan Allah katanya maha suci, kata kalian, maha kuasa. Kenapa begitu letoynya di hadapannya si Bagindo? Itu kalian gagal salah paham itu. Gimana salah paham? Salah paham. Giliran Bagindo melakukan Ya, sesuatu yang kalau tidak mau terpuji. paham, Nah, Om J kalau mau paham, jangan bahasa Al-Quran terus. Bahas juga Alkitab kalian itu. justru kita ini paham. Nggak paham. Kalau kamu itu coba baca ayat itu yang terharap itu. Baca yang terharap itu. Coba. Yang mana? Ya itu baca Arab tuh, jangan sebut terjemahnya itu. Terjemah itu baca yang Arabnya itu. Ya udah kamu gini aja, Alkitab tadi mana Alkitab yang kamu mau suruh saya baca? Kau baca Ibraninya atau Yunaninya? Mana? Kau baca ya. Kau mau kasih ayat apa? Tunggu. Ya. Kamu ada belajar pasat enggak? Derus enggak? Ilmu tuh. Nahu center, Makanya. sorot-sorot gitu mana? Makanya aku bilang tadi kalian itu Ayat apa? Ayat Alkitab mana? Ayat di Alkitab Lukas mana? 2 Lukas 2 saya 21. kasih. Yesus Besarin sunat hari ke-8. Lukas Kenapa 2 kalian ayat nggak berapa? sunat? Nggak dipotong Lukas 2. ujungnya. Lukas 2 ayat 8. Nah, ini. Lukas 2 Kenapa? ayat berapa? Lukas 2 ayat 2. Lukas 2 21. Oh, Tadi Lukas katanya 2 ayat 21. Gimana sih? Nah, Lukas 2 21. Nih, Coba buka. saya bukain Kenapa? ini Nggak dulu. di-8. Ya, saya bukain Arabnya dulu, kau bacain dulu lah. Nih, saya bukain Arabnya nih. Kau baca. Ya. Ikro. Itu. Ayo. Kau baca. Coba kamu yang baca. Kan kamu mau baca. Gimana ini? Oh, ternyata dia nggak baca Arab. Akal. Dia nggak baca Arab, dia mau baca Ibraninya mungkin. Oh, Mau baca Ibrani. Ibrani. Nih, kau baca Ibraninya, baca. Ayo, baca. Ikro. Nah, Huruf depan aja, Coba kalian huruf baca. depan aja. Kalian yang baca. Kalau kamu tahu bahasa Ibrani, Nih, saya baca. kamu yang baca. Oke. Fayehi femalak. Ya, femalak. Lenar. Ya, syamanah. Bagaimana? Nah, sekarang kau Coba baca kamu Arabnya. itu. Kau Yang baca bawahnya, Arab. yang bawah, baca yang bawah. Kau baca Itu Arab, bawahnya. kau baca Arab, kau baca Arab. Gantian kau yang baca. Gantian. Baca terjemahnya itu. Kau baca. Ayo, gantian. Kamu baca terjemahnya itu. Kamu yang baca Oh iya, saya gantian. turunin. Baca terjemahnya itu. Saya turunin Itu ke kan Yunaninya. Yesus Sekarang disunat saya hari turunin ke ke-8. Yunaninya. Kau baca ke Kenapa kamu nggak Yunaninya. sunat? Sekarang kau baca Kenapa nggak Yunaninya. sunat? Kenapa nggak sunat? Kenapa nggak sunat? Sunat lagi kan? Tunggu. Kenapa nggak sunat? Kenapa nggak sunat? Kamu kan minta Yesus sunat hari bahasa ke-8. Kenapa nggak bahasa sunat? aslinya. Ini kau baca nih. Bahasa Yunaninya baca. 17,14. Ya sampai nggak sunat akan jadi sama dengan binatang. Tunggu, Berarti baca dulu. kamu sama dengan binatang. Jangan banyak Ya, ngomong, itu baca makanya. dulu. Itu nggak berhenti, makanya saya males kamu kan naik. Males kita, ya kan? Kayak gini, nggak bisa diajak diskusi nih. Pas 2 itu siapa yang Males sunat? kita. Berarti Turunin mengikuti aja ya. Yesus. Yesus Ya disunat turun hari lah, ke-8. turun lah, Turun, Kak. percuma. Turun kau. Nah lihat ya Isam, saya kasih tahu ya. Ketika dia bilang bahwa kami itu tidak paham Al-Quran, suruh baca Arab, ya kan? Oke, berarti dia tahu dong. Nah dia langsung menuju terus tuh ke Alkitab tuh. Saya bukain Lukas 2 yang dia inginkan. Saya bukain Arabnya, dia nggak bisa. Ya, nah saya juga paksa dia nih baca Ibrani, nggak bisa. Yunani nggak bisa. Jangan-jangan Inggris juga dia nggak bisa. Iya. Nah, tapi sok tahu. Kan kita nggak bisa layani orang yang sok-sok begitu. Iya. Ya. Nah coba ada nggak Islam lagi yang lebih baik deh, yang lebih baik naik dikit. Ya. Silakan.
Naiklah ya, Naik, yang naik. bisa mengerti lah. Kalian dipermalukan Hmm. oleh Bandawa loh guys. No, jadi kalian Islam pun bisa melihat SDM-nya Islam dalam diskusi itu seperti apa. Betul, ya. Nggak ada SDM-nya itu si Bandawa. Nah, Ya, silakan. nggak ada mutunya. Kalian nggak malu ngelihat si Bandawa kayak gitu. Dia nggak ngerti apa-apa, tapi dia cuma punya nyali untuk naik ke atas, dipermalukan. Ya, malu itu dia sebenarnya, tapi karena dia menutupi malunya, ya itu tadi dia typing-typing kayak gitu itu. Ya kan? Dia nyuruh kita untuk membaca Arab ini. Arab dari Qur'annya, ya kan? Terus ternyata Om Ji nyuruh dia baca kitab kami ya bahasa aslinya. Om Ji bisa membuktikan dia bisa baca ya. Tapi setelah disuruh si Bandawa nggak bisa baca. Ya, itulah ya. Kenapa marah Say? Ngamuk lagi sama Om Ji kenapa? Kita suntik metong aja, nggak ada obatnya. Jangan, kasihan cek. Emang dia itu agak koon. Oke, host. Ya. Laki-laki penggembira mohon undur diri Ya. karena memang pentunjukan sudah selesai. Ya kan? Jadi biarlah saya mesti minum vitamin dulu dan Asik. besok pagi telur kampung 2 butir Aduh, nggak bisa diajak setengah party matang nih. campur madu, ya kan? Kayaknya Campur ini madu. Om Ji bukan ini nih, bukan anak muda ini ya. Dia orang tua ini. Seru dek, seru dek. Adek bisa lihat tangan gua dek, lihat ini putih, dia berotot nih dek, berotot nih lihat nih. Apanya berotot orang Nih. kurus begitu? Jangan main-main ini. Nih. Naik nih. Ini di atas nih naik nih. Ceking gitu. Telur. Telur apa? Ini bukan ceking, the real king. The real king. Bukan ceking, kau jangan salah. The real king. The real Waduh, begeng. the real king dibacanya ceking. Minta ampun, saya hancur harga diri saya. Aduh, yaudah sana tidurlah. Hmm. Sana tidurlah. Host. Aku kasih mau tahu ya. Mm-mm. Kan di tubuh kita ada tanda-tanda toh. Tanda-tanda apa tuh? Nah, misalnya kalau Baginda si Bagindo itu kan katanya tanda kenabiannya itu kan tompel, ya kan? Mm-mm. Nah, kalau menurut ilmu Kopingho, host, tahu Kopingho kan? Itu komik Cina ya, komik. Mm-mm. Ya, Kopingho. Mm-mm. Kalau tanda wanita itu masih original, belum menikah, masih gadis, Mm-mm. itu tuh ada tai lalatnya di dagunya. Loh, ada aja. Iya, itu gadis. Menurut ilmu Kopingho. Berarti Susana pemain film horor itu selamanya perawan dong. Ya, bisa jadi, tapi dia kegedean tahinya, harus tipis kecil. Jangan kayak tai kobo. Berarti kan dia itu sangat perawan artinya. Ya plus hotnya, hottest. Nah, kalau tanda-tanda keperjakaan itu di mana tahu nggak? Kalau Gimana? pria. Pakai Di sini, kitab Kopingho ya. Nah, ini di sini nih. Apa itu? Ini tanda nih, artinya masih Nyamuk. perjaka, Os. Nyamuk. Bukan, ini tanda keperjakaan. Kalau ini hilang, berarti gua hilang. Bisa. Diambil sama sis. Terus kalau tompelnya Mamat itu tanda apa? Kenabian, ada bulu-bulu dikit. Itu nggak ada bulu kan, jadi saya nggak percaya. Ya itu tanda kenabian, kalau ini tanda keperjakaan.
Kalau Ya nggak ada menghilang bulunya, berarti saya nggak percaya. oh, itu beda lagi lokasinya. Ini lokasi Kasih lihat sini. bulunya lah, bulunya. Itu lokasinya beda. Ini lokasinya. Hancur saya benar hancur. Saya tadinya orangnya polos ya, polos. Ya, saya ini sebenarnya suci murni terjaga. Tapi Cek, ini percaya nggak, Cek? bahaya nih. Cece, coba saya tanya Cece. Cerlin, percaya nggak kamu? Sherin ini suster ya. Dia nggak bakalan membohongi kita ya. Suster kan ilmu Apakah- sekuler, ini kan ilmu kopingho. Apakah percaya bahwa Om Ji itu, ya Dogi saya aja nggak percaya tuh. Om Ji itu masih perawan. Percaya gak Cece? Perawan. Ya, dia nggak percaya gue masih perawan. Gue kan coba. Ayo yang percaya ketik 1, yang nggak percaya ketik 2. Jangan ikutin dia, jangan ikutin dia. Ini cuma tanda-tanda. Jangan. Jangan Ayo. ikutin. Nggak percaya kata Cerlin. Tuh nggak percaya 2 tuh. Tuh. No. Nggak ada yang percaya tuh, nggak percaya tuh mana saya tuh. Berbahagialah kalian yang tidak melihat tapi percaya. Kalian kurang beriman, tidak beriman. Ya udah. Dadah. Silakan turun. Dadah. Hati-hati ya. Hati-hati sama Tolong. ustadz yang mau menyucikan belakangmu itu ya. Ya, salam. Bye, shalom. Tuhan berkati. Iya, kita harus menasehati ya, baik itu anak laki-laki kita ya kan, adik laki-laki kita, paman kita, om kita, papa kita harus ingatkan bahwa mereka harus menjaga matahari mereka. Ya. Karena ustadz-ustadz di sana dan ulama-ulama itu banyak yang kelaparan, guys. Habib-habib itu kelaparan. Ya. Saking kelaparannya ya, matahari yang kemungkinan dia lihat akan dia makan ya. Nabi Om Ji mau bobo ya, karena dia harus segera masuk ke dalam gua Hira. Dia mau dapat wahyu lagi, jadinya dia harus segera bobo. Ya. Masalahnya ya, dia itu kan belum punya istri kata dia ya. Jadi sekarang ini supaya dia dapat wahyu, kemungkinan dia akan memakai gaun ibunya. Ya. Karena ada nabi yang begitu ya kan? Dia memakai baju istrinya ya untuk dapat wahyu. Nah, sedangkan Om Ji kan belum punya istri, jadi dia pakai baju ibunya. Iya, baru jam 10 kan ini kan ya. Tapi dia biasa mendapat wahyu dari Allah SWT itu jam 10 lewat 10 ya. 10.10. Ya, 10.10. Oke, kita lihat Kiai. Kiai tadi mau naik gak? Kepencet atau gimana itu tadi Kiai itu ya? Kiai? Mencari Aisyah ya, si Kiai ya. Memang lah ya. Kalian ini ya muslim-muslim ya, yang hanya kalau dibahas tentang Mamat udah sama sekali nggak mau ngomong ya. Ya baiklah ya, tidak ada ya para cabulers ya, tidak ada yang akan masuk surga ya. Tetapi berhubung karena Allah dan Nabimu adalah seorang yang cap-cap bulbul ya, jadi surganya pun penuh dengan kecap-cap bulbulan ya kan. Gaun pacarnya, oh iya ya, dia kan udah punya pacar ya, saya lupa ya.
Wow. Tapi nanti kalau dia pakai gaun pacarnya nggak pakai gaun lagi dong. Malah gawat itu ya kan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti paling dihukum sama Allah suruh sholat ya kan. Asal tidak ewongan ya, kalian nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa mau ngapa-ngapain nama pacar kalian tuh asal nggak ewongan aja. Hukumannya cuman sholat. Ya, begitu. Udah ya, nggak ada yang mau naik guys ya. Parah lah ya, ini orang Muslim nggak ada yang mau naik. Ya kan, Kece? Baiklah ya, kita akhiri saja karena mereka nggak mau naik ya. Dan mereka itu kalau diajak naik juga nggak mau diajak diskusi. Oke ya. Bapak yang dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati Sherlyn, berkati teman-teman yang ada di bawah. Tuhan, biarlah mereka Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Mari Tuhan, biarlah mereka kembali membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kembali mereka mendekat kepadamu. Biar mereka mengenal Engkau Allah yang sungguh-sungguh benar, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kekudusan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu juga belajar untuk menjadi kudus Tuhan. Di hadapan-Mu Bapa, kami sudah dibenarkan dengan kuasa darah-Mu, maka biarlah kami juga belajar untuk mengenal hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Makasih ya teman-teman, Tuhan berkati.